Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Fitri dengan NIM 22306032, Program Studi S1 Perbankan Syariah 06. Saya akan membuat dua video yang memaparkan review dari dua artikel jurnal yang terakreditasi Sinta. Dalam video kali ini, kita akan membahas dan mereview analisis kinerja keuangan bank syariah dengan metode Economic Value Added atau EVA. Metode EVA digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu menciptakan nilai tambah ekonomis setelah memperhitungkan biaya modal. Jadi, tidak sekedar melihat laba, tetapi seberapa efisien modal digunakan. Analisis kinerja keuangan bank syariah dengan metode Economic Value Added atau EVA. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan resmi Bank Muamalat. Hasil dari penelitian ini cukup menarik. Dari tahun 2016 sampai 2021, PT Bank Muamalat Indonesia menunjukkan nilai EVA positif pada hampir semua tahun, kecuali tahun 2017. Artinya, pada tahun-tahun selain 2017, bank ini mampu menciptakan nilai tambah ekonomis. Dengan kata lain, mereka menghasilkan laba yang lebih besar dari biaya modal yang dikeluarkan. Namun, secara rasio keuangan seperti ROA atau Return on Assets dan ROE atau Return on Equity justru mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa meskipun dari sisi nilai tambah ekonomis terlihat positif, secara tradisional kinerja bank masih perlu ditingkatkan. Jurnal ini memiliki beberapa kelebihan yang patut diapresiasikan. Yang pertama, ada penggunaan metode EVA merupakan pendekatan modern yang lebih relevan dalam mengukur kinerja aktual perusahaan dibandingkan hanya rasio keuangan. Yang kedua, waktu penelitian cukup panjang. Periode 6 tahun memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam terhadap tren kinerja bank. Yang ketiga, fokus pada Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Ini menjadi studi kasus yang sangat penting bagi perkembangan industri keuangan syariah. Yang keempat, perhitungan sistematis, penjelasan tahapan perhitungan NOPAT, WACC, dan capital charges sangat rinci dan edukatif. Namun, jurnal ini juga tentu tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama, minim pembahasan faktor eksternal, seperti pengaruh kondisi ekonomi makro atau regulasi keuangan terhadap nilai EVA. Yang kedua, analisis hanya fokus pada satu bank. Hasil tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh industri perbankan syariah. Yang ketiga, kurangnya visualisasi. Tabel dan grafik yang terbatas membuat pembaca kesulitan membandingkan performa antar tahun dan visual. Yang keempat, rasio tradisional kurang digali. Padahal membandingkan hasil metode EVA dengan rasio seperti ROA, ROI, dan NPF secara paralel bisa memberikan insight yang lebih tajam. Kesimpulan dari jurnal ini, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam literatur keuangan syariah Indonesia. Penggunaan metode Economic Value Added atau EVA sebagai alternatif evaluasi kinerja keuangan membuka wawasan baru bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari laporan laba rugi, tetapi juga dari efisiensi penggunaan modal, cocok untuk mahasiswa, dosen, praktisi keuangan, dan siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang manajemen kinerja bank syariah. Terima kasih yang sudah menyimak video saya dari awal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.